Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Miftahul Jannah beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Imam Khotibil Ghorim. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insya Allah semuanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah kesempatan untuk hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Karena di sekitar kita ini banyak masyarakatnya, banyak kaum musliminnya, tetapi untuk saat ini mereka belum diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama kita. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jadi akhir-akhir ini kita agak dingin ya Pak ya. Kalau dari informasi para ahli di bidang meteorologi dan geofisika katanya bumi kita ini agak jauh dari matahari, sehingga melahirkan suhu agak ekstrim lah, agak dingin. Nah oleh karena itu banyak orang yang sakit, karena baik itu jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, semuanya itu aktivitasnya agak kurang stabil lah seperti biasanya. Oleh karena itu alangkah baiknya situasi seperti ini, kita kalau yang tidak puasa sering-sering minum air hangat untuk membantu ginjal kita mencuci darah yang tidak begitu encer karena dingin tadi. Nah kalau kita sanggup berpuasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud, momen-momen sekarang itu sedang tepat-tepatnya gitu. Nah karena keadaan ini ya agak lama, mungkin sampai bulan Ramadan seperti itu. Sementara isu dan informasi berselewangan tentang kenapa orang banyak sakit macam-macam, itu mungkin bukan bagian kita, itu bukan ranah kita kan. Yang pasti tidak terjadi segala sesuatunya ini melainkan kehendak Allah. Mungkinlah itu Allah menggunakan orang-orang tertentu atau gimana, itu Allahu a'lam. Yang penting kita selalu bersangka baik kepada Allah dan selalu bersangka baik kepada apa yang kita terima saat ini. Jadi pada pagi hari ini kita mencoba membuka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang biasa kita baca ibu-ibu, yaitu dari Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fihi, seterusnya itu. Hafal Bu ya? Hafal. Jadi surah Al-Baqarah ayat 1 itu bunyinya Alif Lam Mim. Nah, itu. Kalau dalam buku-buku tafsir itu biasanya dikurung Allahu a'lam bil murad. Hanya Allah saja yang tahu maksudnya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh tahu. Kita boleh tahu. Karena kalau itu hanya Allah saja yang tahu maksudnya,
Ya tentu tidak perlu ditulis di sini. Nah, itu. Tidak perlu ditulis di sini. Nah, hanya saja pagi ini kita tidak membahas alif lam mim. Kalau alif lam mim ini bahasannya panjang. Nanti bermula dari surah Al-Fatihah itu. Setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia kitab terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah, Muhammad jadi guru. Nah, itu awalnya. Jadi kalau awal surat kita kan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya surat pembuka. Nah, yang dibuka itu apa? Oh, yang dibuka itu rahasia. Rahasia apa? Nah, itu. Jadi kalau terbuka rahasia Al-Fatihah yang 7 ayat, maka terbuka rahasia Al-Quran 30 juz. Terbuka rahasia Al-Quran 30 juz, terbuka rahasia diri kita, rahasia orang lain. Terbuka rahasia diri kita dan rahasia orang lain, maka terbuka rahasia Muhammad. Terbuka rahasia Muhammad, maka terbukalah rahasia Allah. Nah, itu ceritanya tuh. Jadi kalau kita lihat di surat 1, ayat 1 Al-Fatihah itu kan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, apa Bu? Yang Maha Pengasih, lagi? Maha Penyayang. Nah, itu kebiasaan kita kaca itu Pak Ustaz. Kita baca, tapi kurang kita renungkan. Gitu. Nah, kalau kita merenungkannya cak mana Pak Abu Fikri? Ya tentu kita tanyakan, yang dengan nama Allah itu siapa? Nah, dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu siapa? Nah, ditunjukkan oleh Allah ciri-cirinya. Dia itu pengasih, dia itu penyayang. Pengasih dan penyayangnya. Untuk orang banyak dia tahan mati. Dia tahan hancur-hancuran. Si dia yang dengan nama Allah tadi. Nah, masih ngambang itu. Nah, untuk lebih jelas lagi, yang dengan nama Allah, dia yang pengasih, dia yang penyayang, ternyata ada di ayat 2 penjelasannya, di ayat 2 Al-Fatihah. Kalau nama saya kan Abu Fikri. Nah, Ibu kalau lihat Abu Fikri itu tidak akan bisa. Karena Abu Fikri itu namo. Sama dengan Pak Ustadz Apriandi. Apriandi itu namo. Mana bisa ditengok itu. Nah, kalau tidak berurusan dengan Apriandi, ya carilah orang yang dengan nama Apriandi. Nah, ini beliau. Alamatnya ke rumahnya. Kita bisa nengoknya, bisa beradoan dengannya. Nah, maka yang kita cari itu adalah Apriandi, yang dengan nama Apriandinya. Begitu juga dalam masalah agama Islam. Yang kita cari bukan Allah. Allah tidak akan dapat. Karena Allah itulah nama zat. Dia cuma ada di lisan. Sewaktu kita menyebutkan Allah, ada dia. Dia hanya ada di tulisan. Seketika kita tulis alif lam lam ha. Nah, apakah patut Tuhan itu ada karena lisan kita? Atau Tuhan itu ada karena tulisan kita? Jawabannya tidak patut. Karena Allah itulah nama. Jadi semestinya kita tidak boleh nyembah nama. Kita cari yang punya nama, yang dengan nama. Itu sebenarnya. Lalu pada ayat yang kedua dijelaskan yang dengan nama Allah itu ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Siapa dianya? Dijawablah di ayat yang kedua. Alhamdulillah, itu dia. Alhamdulillah itu alif lam ditambah dengan hamdu. Alif lam itu nama Allah, hamdu itu nama beliau. Nama beliau yang mana Pak Abu Fikri? Ya, nama beliau yang dengan nama Allah tadi. Itu seketika beliau berada pada dimensi yang jauh. Pada dimensi yang jauh itu artinya tidak terjangkau dengan pemikiran kita. Jadi nama beliau itu Alhamdulillah. Saking hebatnya beliau itu Pak Ustadz, nanti boleh lihat di surat surat Luqman ayat 25. Di situ Allah sendiri yang mengungkapkan itu dan beliau yang menyampaikan itu. Beliau yang dengan nama Allah tadi. Walau sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi. Nah, kalau kamu tanyakan kepada mereka orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani,
karena dia melecehkan kajian kita. Tanyakan ke Tobo itu. Man khalaqas samawati wal ardi. Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Saya kulunallah. Pasti Tobo itu ngomong Allah. Itu zaman dulu itu, Pak. Ya, karena sahabat dalam hati juga kan, apa itu kajian Muhammad dangkal, cetek, biasa-biasa aja. Nah, ini kajian kita. Benar. Kajian saudara kita yang beragama Nasrani Yahudi pada waktu itu tinggi. Karena waktu itu mereka sudah mencapai puncak kesempurnaan dalam versi itu. Nah, kajian Muhammad itu lebih tinggi lagi, tapi belum sempurna. Kan baru mulai. Nah, Nabi juga belum membuka semua rahasia. Nah, seketika itu beliau katakan, kalian tanyakan sama mereka itu. Man khalaqas samawati wal ardh. Tanyakan ke Tobo itu, siapa pencipta langit dan bumi? Maka berkata Rasulullah, saya kulunallah. Pasti mereka mengatakan Allah. Walah, pasti. Nah, apa beda dengan kita sekarang, Pak? Nah, akhirnya di ayat berikutnya, Kullil hamdulillah balhum katsirun la ya'lamun. Katakanlah yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Alhamdulillah. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Nah, jangankan yang berdiri itu, Alhamdulillah itu aja Tobo itu tidak tahu, kata Rasulullah. Nah, saking dalamnya kajian waktu itu. Jadi Alhamdulillah itu siapa, Pak Ustadz? Nah, seketika dia berada pada dimensi pencipta langit dan bumi, namanya Alhamdulillah. Nah, seketika dia bertemu dengan semua ruh di dalam Baitullah hakikat, namanya Ahmad. Makanya dari ruh Nabi Adam sampai ruh Nabi Isa, sampai ruh kita sekarang, sampai ruh akhir zaman nanti, sudah bertemu dengan Alhamdulillah ini, tapi namanya Ahmad. Makanya Nabi Isa mengatakan akan datang setelahku seorang Rasul namanya Ahmad. Karena Nabi Isa kenal kayaknya itu dengan nama itu. Nah, cak mana ceritanya? Nah, itulah yang kisah yang ada dalam surah Al-A'raf itu. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa asyhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum. Apa jawabnya? Qalu bala syahidna. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingat, nah, ini kajian yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada kita, Pak. Ingat, nah, kenapa Allah mengatakan ingat? Yang kata itu nyata pada Rasul, ingat ya. Karena kejadian itu memang ada. Dan kita ada pada waktu itu. Tapi tentunya kita belum bertubuh, Pak. Belum berbadan. Masih dalam bentuk nur, cahaya, atau ruh. Ingat ya, sewaktu kami mengeluarkan semua ruh anak Adam. Nah, itu dia. Kami angkat saksi atas diri mereka satu persatu. Nah, kami tanyakan, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini? Nah, coba lagi jelas itu. Adakah tidak aku ini bi rabbikum, dengan Tuhan kamu? Nah, siapa Tuhan kita, Pak? Siapa Tuhan? Allah. Nah, jadi Allah itu Tuhan. Tetapi yang dengan Tuhan, nah, itu beliau. Beliau yang ngomong itu. Nah, waktu itu namanya Ahmad. Nah, setelah dia zahir, dia lahir secara kita di dunia ini, berubah nama menjadi Muhammad. Nah, sayang 1000 kali sayang, kita kurang mikir, Pak. Kita kira Muhammad itu cak kita ini. Padahal bukan. Dia itu tidak bisa dikata, Pak. Bayangkan, yang dengan nama Allah itu tidak nyata, melainkan beliau orangnya. Makanya suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada beliau. Makanya beliau itu dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah itu maksudnya beliau itu lah. Dah ada kita nyontoh Allah dah. Nah itu. Nah jadi seketika dia mengatakan alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu, maka semua kita mengatakan iya benar engkau dengan Tuhan kami. Nah itulah sejarah
syahadatain yang pertama kali. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, aku bersaksi tidak ada zat sifat nama kecuali Allah. Tapi waktu itu aku tidak nengok Allah, aku tidak mendengar Allah, aku tidak berhadapan dengan Allah, melainkan aku berhadapan dengan utusannya bernama dia. Kalau sekarang kan Muhammad, kalau itu Ahmad waktu itu, karena dimensinya di situ. Kalau di sini namanya Muhammad. Nah, cuman kita tidak terpikir bagaimana mungkin seorang Muhammad ini bisa nyeritakan sebelum langit dan bumi diciptakan, ini dia pacak nyeritakan itu. Nah, cak mana caranya itu? Kita tidak pernah berpikir itu, Ibu. Oh, dia tuh tahu tuh karena dia dapat informasi dari Jibril. Nah, sejak kapan Rasul mengajarkan kalau dapat cerita dari orang boleh diceritakan? Tidak ada, Pak. Kita kalau dapat cerita dari orang, pertama kali kita harus bekerja, tabayun. Kita pelajari dulu kecek-kecek itu, jangan langsung kita terima. Itu. Kan ada surat Al-Hujarat ya Pak Ustadz ya. Inja akum naba itu. Jika datang kepada kamu orang membawa berita, cek dulu kebenaran. Sudah itu dalam surat yang lain, wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Kamu tidak boleh ngomong kalau kamu tidak ngerti dengan itu tuh. Yang kamu ngomong itu kamu tidak ngerti. Jangan, kata Tuhan. Bahkan di dalam surat As-Saff juga ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kaburatan maktan apalagi Pak? Kaburatan maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, ngapa sih kamu ngomong sesuatu yang ilmunya tidak ada kayak kamu? Berarti Islam ini sangat melarang untuk kita mengatakan sesuatu yang kita cuma dapat cerita dari orang. Itu makanya zaman kini ada hoax sama hoax ya. Hoax itu tidak akan terjadi kalau orang Islam itu bisa mengamalkan surah Al-Hujarat itu. Tapi Pak Abu yang ngomong itu kan ulama, kiai, ustadz besar. Allah tidak ngomong itu. Allah ngomong bawa berita tak dia? Iya. Tanya dengan dia, nengok tak dia berita yang dibawa itu? Dengar tak dia? Adakah dia pada posisi kejadian? Tidaknya dengar kata orang pula. Nah, jatuhlah orang itu dalam hukum fasyik, Pak. Jika datang orang fasik kepada kamu membawa berita, cek dulu kebenarannya. Untuk apa dicek? Nah, kita cek karena dapat cerita orang pula. Nah, jadi orang-orang yang menyampaikan informasi, sementara dia melihat tidak, mendengar tidak, menyaksikan secara langsung tidak, untuk kita tidak bisa kita terima. Kecuali kita pelajari dulu. Nah gitu. Dan hukumnya bagi mereka adalah orang fasik, walaupun statusnya adalah ulama, kiai, ustaz ataupun apa namanya. Kalau Islam kan tidak memandang itu. Nah, begitu kencangnya Allah dan Rasul ini mengajar kepada kita supaya jangan mengatakan kata yang kita tidak ada ilmunya. Bahkan sholat sekalipun wajib hukumnya. Cahaya langit, cahaya bumi, cahaya batin diri kita, itu pun jangan didekati kata Allah, apalagi dikerjakan. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Sederhana. Ini kan kalau kajian Rasulullah ini kan tidak pakai tafsir, Pak. Dia langsung menceritakan apa adanya. Nah, hai orang beriman, la taqrabus shalah, kamu jangan mendekati. Jangan mendekati sholat. Kalau kamu sedang mabuk, mabuk itu artinya tidak sadar. Tegak tidak sadar, ruku tidak sadar, sekali tidak sadar. Ngomong juga tidak sadar, kecek kita juga kita tidak tahu. Tidak boleh, kata Allah. Hatta ta'lamu ma ta'kulun. Sehingga kamu tahu yang kamu kecek itu apa. Kan jelas bahasa itu. Nah, makanya Rasulullah ini tidak terpantau kayak kita. Cak mana maka beliau ini bisa menceritakan itu? Langit dan bumi belum diciptakan, beliau bisa ceritakan. Kisah Nabi Adam sampai Nabi Isa, beliau bisa menceritakan. Bahkan beliau bisa menceritakan kisah yang akan terjadi besok lusa. Kita katakan lamaran Rasul tadi. Lebih dari itu, dia bisa menceritakan nanti di akhir begini-begini. Nah, macam mana itu? Lemak baik kita mengatakan, kan dapat wahyu dari Jibril. Inilah sebuah kekeliruan besar yang selama ini kita pupuk tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Seketika kita sadari, baru kita ngeh, ternyata beliau itu bukan sembarangan. Nah, inilah pagi-pagi ini saya buka
rasio beliau itu ya kan apa? Ya kan dalam situasi Isra Mi'raj Pak Ustaz ya. Nah, Isra Mi'raj itu juga sebenarnya luar biasa itu, tapi tidak baca ngecek macam mana ngomong. Kita kurang menggunakan akal kita untuk berpikir sehingga apa yang dikecekkan hadis itulah kita iya kan. Padahal beliau bersenandung. Mulai dari subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Apalagi linuri min ayatina. Barakna haulahu linuri min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu senandungnya beliau. Suci dia. Nah, siapa yang suci itu? Langsung kita kurung Allah, cepatnya kita ngomong. Padahal tulisan Allah ada di situ. Abdihi. Langsung kita tulis Muhammad, padahal tulisan Muhammad ada di situ. Nah, dari Masjidil Haram. Tidak kita sadari, waktu itu beliau baru nak naik Mi'raj, baru nak ngambil sholat. Berarti belum ada sholat waktu itu. Otomatis belum ada sujud, otomatis belum ada tempat sujud atau masjid tadi. Tidak perlu kita tanyakan apa itu Masjidil Haram yang ada pada waktu itu. Oh yang sekarang itu Pak Abu, Masjidil Haram yang sekarang itu. Nah waktu itu kan sholat baru nak diambil, berarti sujud belum ada. Tempatnya apa lagi? Kalau kita tunjukkan Ka'bah hari ini, nah gawat. Itu ada 4 patung besar dalam Ka'bah itu. Manat, Hubal, Uzza, apalagi itu, Lata. Di sekelilingnya ada 360 patung. Tempat kawan minum-minum, kadang-kadang main betino pula. Masih itu dikatakan masjid. Nah, itu mulai dianggap masjid oleh Allah dan Rasul, oleh masyarakat muslim seketika Nabi Futul Mekah. Artinya, ya setelah Rasulullah dengan 10.000 pasukannya masuk Mekah, tidak ada perlawanan, barulah dihancurkan patung-patung itu. Termasuk dalam Ka'bah itu dihancurkan. Wah, dipel bersih-bersih. Barulah dinobatkan tempat itu sebagai tempat sujud atau masjid, sebagai masjid yang suci. Itu awalnya terjadi Masjidil Haram itu. Tapi zaman Nabi nak Isra Mi'raj belum itu. Nah, kita tidak bertanya, lalu mana itu Masjidil Haram yang dimaksud Nabi itu? Tidak pernah kita tanya itu. Masjidil Aqsa, kita katakan pula di Palestina. Padahal Masjid Palestina itu dibangun di zaman Umar bin Khattab. Bukan Nabi salah menyampaikan, tidak. Cuma beliau itu nyuruh kita berpikir. Umar bin Khattab sendiri yang menerima kuncinya. Mungkin kita pernah mendengar sejarah sewaktu beliau nak menerima kunci Masjidil Aqsa itu. Jadi dia naik unta itu dengan Aslam. Aslam itu ajudan lah atau pembantu beliau. Jadi ganti-gantian. Umar dia teh, Aslam narik unta. Aslam naik, Umar naik unta. Pas nak masuk Palestina, yang naik itu Aslam, yang narik unta itu Umar. Bingung orang, wah, masuk khalifahnya kecil kurus kayak itu. Malah gagal lah yang tukang narik unta. Yang narik unta itu ternyata Umar. Nah, waktu itulah terjadi penyerahan kunci Al-Aqsa itu. Nah, bukan berarti hadis-hadis itu salah, keliru, tidak. Tapi Allah dan Rasul minta kita menggunakan akal, kita memikirkan kajian itu. Karena ad-dinu wal aqlu, la dinu liman la aqlala. Agama itu adalah akal. Tidak ada agama itu pemahaman yang kita dapat kalau tidak menggunakan akal kita. Apalagi sewaktu beliau mengatakan buruk itu tidak gedang, tidak kecil. Nah, ada tuh Pak, tidak gedang, tidak kecil, warnanya kuning kecoklat-coklatan, ada bulu-bulu halus. Nah, selangkah sejauh mata memandang, kata Nabi. Kalau dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Kalau dia menurun, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Kita ceritakan pula ke orang. Ternyata beliau mengatakan buruk itu adalah kendaraan. Kendaraan itu warnanya coklat ke kuning-kuningan, ada bulu-bulu halus. Itu ngecekkan tubuh kita nih Pak. Tubuh kita ini. Nah, kalau buruk itu mendaki, pendek kaki depan, nah tangannya bersedekap. Panjang kaki belakang, itulah waktu kita sedang tegak itu. Kalau dia menurun, panjang kaki depan, pendek kaki belakang, waktu kita sedang sujud. Cak itu ceritanya itu. Nah, bahkan Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya ya ayyuhallazina amanu in kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum wa ru'usikum wa arjalikum illal ka'baini. Nah, dikasih tahu bahwa pada tubuh kita ada Ka'bah.
Ada itu surat 7 Al-Maidah kalau salah Pak. Di tubuh kita ini ada Ka'bah, bahkan Ka'bah itu ada dua. Yang disebut dengan mata kaki itu. Sibuklah kita cerita aras itu asal katanya ru'us itu kepala. Ru'us itu kepala. Mulailah kita ngomong sidratul muntaha. Sidroh itu artinya dado. Dia cerita tentang diri kita, Pak. Nah, dia pun cerita tentang Baitullah yang ada pada diri kita. Baitullah itu al-qalbu baitul mu'minin. Al-qalbu baitullahu fil mu'minin. Nah, itu kata orang-orang tasawuf itu. Hati itu adalah rumah Allah bagi orang yang beriman. Cak mano pahamnya Pak Bu Fikri? Hati itu, yang merah ini adalah rumah Allah bagi orang yang beriman. Nah, cak mano pahamnya itu? Mana ayat Quran? Ada ayat Qurannya Pak. Bunyinya seperti ini di surat Al-Baqarah 124, 25, 26. Jadi wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antohiru baiti. Nah, litaifina wa akifina wa rukaati sujud. Aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail membersihkan rumahku. Nah, baiti itu rumahku. Rumahku yang mana? Rumahku bagi mereka yang sujud, iktikaf, ruku. Nah, timbul pertanyaan, kalau orang tawaf bisa tidak tanpa roh? Pak, bisa Pak. Rohnya tidak ada tapi tawaf bisa tidak? Tidak kan? Orang tidak pakai roh, tidak ada roh lagi, bisa tidak sujud? Tidak bisa. Orang tidak beruh lagi, bisa tidak dia ruku? Tidak bisa. Tegapar itulah dia. Nah, ternyata yang tawaf, yang kita tengok tawaf itu, yang kita tengok ruku itu, yang kita tengok sujud itu kan casingnya. Badan itu kan casingnya. Nah, dia yang tawaf siapa? Pasti ruhnya. Cuman ruh itu ada dalam tubuh orang itu. Yang ruku siapa? Pasti ruhnya. Yang sujud siapa? Pasti ruhnya. Nah, rumah ruh ini di mana? Dikatakan oleh Allah dan Rasul, abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hati kamu namanya mukmin. Nah, hati itulah rumahnya Allah yang diberikan kepada mukmin. Di sini tempatnya gitu nah. Jadi semua cerita Isra Mi'raj itu Bapak Ibu saya hormati, tidak satu pun yang tidak menceritakan isi badan kita ini. Tapi memang harus pelan-pelan, tidak bisa kita ngomong itu langsung. Karena Rasulullah dulu kan 11 tahun. 11 tahun mengajarkan agama Islam ini. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Ngaji cak inilah. Ngaji tentang diri yang sebenarnya diri pada kita. Nah, sudah masuk angka 11 daripada kerasulan, barulah terjadi Isra Mi'raj. Setelah balik dari situ barulah ada perintah sholat. Sebelumnya tidak ada. Begitu beratnya kajian diri ini Bapak. Nah, tapi sayang sebuah kali sayang tertinggalkan gitu nah. Akhirnya kita hanya bisa membaca, mendengar, tanpa berpikir. Nah, jadi balik cerita Alif Lam Mim tadi, ayat keduanya, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, itu. Jadi Rasul waktu ngomong itu nunjuk ke sahabat, sedemikian itu kitab. Nah, dinunjuk ke dada kita. Tidak ada keraguan pada dia. Kayak kitab yang dalam dada itu tidak ada keraguan. Petunjuk bagi kita gitu nah. Jadi kitab ini yang mana? Di zaman Nabi semua catatan wahyu masih data pelepah kurma, data batu, data kayu, data kulit-kulit, belum ada juz, belum ada nama surah, belum ada ayat, apalagi buku ini belum ada. Tapi Nabi sudah berkata kitab. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah mahwal kitab, dikecekkannya Alkitabul Quran disebutnya. Masih bingung juga sahabat, Quran itu bacaan, tapi mana bendanya? Barulah dijawab oleh Nabi melalui surat Al-Ankabut ayat 49. Jadi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bukan rekayasa pikiran, bukan. Memang ini kenyataannya seperti itu. Apa bunyinya? Kitab itu Quran, Quran itu bal huwa ayatu bainatu fis sudur suratul ilmi
Wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Kitab itu Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Nah, dia menunjuk kepada ruh kita. Nah, tidak ada yang mendustakan ruh ini kecuali orang zalim. Lah, kenapa tidak ada yang mendustakan ruh ini melainkan orang zalim? Karena ruh itu Allah nak ngecek kayak kita, Rasul nak ngecek kita melalui ruh itulah. Itu yang disebut suara hati. Kalau ada suara hati yang baik, dia tidak akan ngomong, cak kita ngomong. Sekali aja dalam bentuk rasa. Paham gitu. Jangan keluar katanya. Jangan. Keluar. Makanya saya katakan dulu ada jamaah kita, ibu-ibu lagi nyuci. Tiba-tiba ada rasa di batinnya tuh. Rasa di hatinya tuh. Bu, kau tengok jam kau tuh. Nah, tapi tidak itu ngomongnya. Karena ruh itu berbicara tidak dalam bentuk huruf, kata bahasa tidak. Tapi rasa itu menunjukkan tengok jam itu. Tidak tengoknya, Pak. Seketika dia tidak melihat jam tadi, seketika dia tidak mempedulikan suara rasa diri tadi, itulah yang sebenarnya mendustakan ayat. Dikicuhinya, dibohonginya ayat itu. Apa yang terjadi? Pas dia tengok, hilang jamnya. Nah, siapa yang salah? Allah udah kasih tahu, Rasul udah kasih tahu melalui rasa diri. Didustakannya rasa itu. Nah, maka hilang jam tadi. Coba kan dia tengoknya. Nah, masih ada. Terlalu banyak Allah memberikan isyarat kepada hati kita, ruh kita, yang kita abaikan, Pak. Sudah itu juga kita sering dengar para saudara-saudara kita membalik, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Artinya apa? Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Rasul. Tentu kita bertanya, cak mana caranya? Allah itu nama, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara. Nah, cak mana percaya? Rasul lah tidak perlu ada lagi. Cak mana? Tidak pacak kita jelaskan. Tetapi Allah dan Rasul menjelaskan. Ada dalam Al-Quran ini jelasannya. Masih Al-Baqarah, Pak Ustaz. Wa aminu bima azaltu fikum. Percayalah kamu kepada yang kuturunkan. Ia ada dalam diri kamu. Nah, ditunjukkannya. Walat takunu awalan kafirun bi. Janganlah kamu jadi yang pertama kali mengingkari dia. Di sini suara Allah nyata pada Rasul, suara Rasul nyata di sini. Janganlah kamu jadi orang yang pertama kali. Kenapa? Kita yang paling dekat dengan dia. Janganlah kamu yang pertama kali mengingkari dia. Apa? Kecek itu pasti benar. Cuma tidak berulang-ulang. Nah, tidak berulang-ulang. Sekali teraso, anyolah itu. Gitu. Jadi zalikil kitabu itu artinya sedemikian itu. Kitab dia menunjuk ke sini. La raiba fihi hudal muttaqin. Tidak ada keraguan pada dia itu. Karena dia tidak pernah bohong dia itu. Karena dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Rasul. Tidak pernah bohong. Petunjuk bagi kita. Nah, itu kita yang mana? Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, yang percaya kepada yang gaib. Nah, kalau gaib itu kita artikan tidak nampak, tidak terdengar, tidak terasa. Cak mana kita nak percaya? Nengok tak? Terdengar tak, terasa tidak? Tak mungkin kita percaya. Ternyata yang percaya kepada yang gaib itu, bendanya gaib pula gitu. Lagi-lagi roh tadi. Nah, roh tadi yang percaya kepada yang gaib. Karena dia memang gaib bagi kita ya. Tapi setelah dia berada pada posisi dia, Allah, Rasul, jin, setan tidak gaib lagi kayak dia. Nah, itu. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, dia mendirikan salat. Kita kira badan ini tegak, ruku, duduk, tidak sujud, kita kira itu yang salat. Padahal salatnya di dalam diri kita. Badan itu hanya geraknya baik. Allahu Akbar. Mulut itu hanya geraknya baik. Sebenarnya yang salatnya di dalam itu. Bagaimana dia salat? Mengingat. Wa aqimi shalah li zikri. Salat itu mengingat. Apa yang terjadi dengan kita kalau kita salat tidak mengingat? Nah, bahkan yang kita ingat juga kita tidak tahu. Oh, itu mengingat Allah. Oke. Mengingat Rasul. Jadi, cak mana caranya? Tidak perlu dikasih tahu. Makanya kita kalau salat pasti ke pantai panjang cari ikan, ke pasar mencari baju baru nak lebaran misalnya kan. Itu terjadi dalam salat. Bagaimana mungkin sampai kepada Allah kalau kita cak itu? Ini persoalan. Kemudian walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
Wabil akhirati hum yuqinun. Itu orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Nah, apa yang diturunkan kepada Muhammad? Kita harus percaya. Yang diturunkan kepada Muhammad itu, yang ada pada Muhammad itu adalah nurnya Allah. Jadi kece Allah, suara Allah, tidak ada kecuali ada pada beliau. Kita percaya. Nah, dan percaya pula kepada yang sesudahnya, kepada yang di sini tadi. Kepada ruh tadi. Nah, baru ditutup dengan ayat berikutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dengan kajian yang sebenarnya, dan mereka itulah bakal menang kalau mereka paham cerita itu. Nah, itulah cerita kita pagi ini, Pak. Nah, sengaja saya tampilkan itu cuplikannya aja. Oh, lah setengah jam, Pak. Baru cuplikannya aja. Nah, itulah kira-kira cerita Al-Qur'an ini sebenarnya. Maka saya setuju orang menghafal Quran, setuju betul. Bacanya pasti, suaranya bagus, itu sangat setuju kita. Dia hafiz, setuju betul. Tapi alangkah baiknya lebih dari itu, yaitu memahami apa yang diucapkan, apa yang dia bacakan. Kenapa? Setelah kita sampai kepada tingkat pemahaman, baru kita bisa makainya. Tapi kalau baru sebatas membaca, mendengungkan, cak mana nak makainya? Sama dengan ibu-ibu membaca buku cara membuat kue. Kalau sebatas membaca bukunya, tidak bisa ibu membuat kue. Ibu harus paham apa itu mentega, apa itu gendum, apa itu gula, apa itu apa lagi itu penili macam-macam. Ibu harus paham itu. Setelah paham itu, ibu harus praktekkan barang-barangnya. Itu pun juga harus ada ukuran-ukurannya. Setelah dapat itu, cara manaskan apinya berapa kecepatan api sehingga bisa jadi kue bolu itu. Tidak cukup dengan membaca catatan buku yang menceritakan tentang cara membuat kue. Tidak cukup. Itulah agama ini Bapak Ibu. Pak Abu, susah kami nangkap. Saya akui. Tapi apa boleh buat, inilah yang harus kita lakukan. Karena Rasul dulu seperti itu. Rasul mengajarkan ini kan bukan kayak orang sekolah, Pak. Tidak ada yang sekolah sahabat-sahabat Nabi itu. Dari Nabi Adam sampai ke bawah itu tidak ada sekolah. Memang kajian Islam itu khusus untuk mereka umum. Gitu. Yang disampaikan oleh Rasul bukan tulisan, bukan bacaan, tetapi benda yang ditulis, benda yang dibaca. Makanya dia jadi umi, supaya dia menjelaskan apa yang itu tadi. Sama ini, air. Nah ini air, tapi ini ada jadi teh. Air adalah, ini air ya, ini air kata Nabi. Nah, guna air adalah untuk minum, untuk mandi, untuk nyuci-nyuci. Jadi siapapun orang tahu air itu untuk minum, untuk nyuci-nyuci, untuk mandi. Siapapun tahu. Beda dengan kita sekarang, AIR, air. Ini contoh. Tapi kita lebih beda pendapat. Kata yang seorang ini air itu warnanya hitam, yang satu lagi air itu warnanya kuning. Kenapa berbeda pendapat? Karena mereka hanya mendapatkan informasi, cerita. Tidak tahu bendanya. Maka berbeda-beda. Allah juga diartikan berbeda-beda. Sehingga ketika Allah menurunkan kebenaran, ditangkap oleh para nabi dan rasul di zamannya masing-masing, dengan cara ibadahnya masing-masing, nah, terjadilah perpecahan dalam beragama. Jadi agama itu satu, agamanya Allah itulah. Cuman cara orang menangkap Allah, pemahamannya, cara beribadahnya, karena berbeda ruang dan waktu, berbeda kebudayaan dan macam-macamnya, maka terjadilah perbedaan cara menanggapi. Maka terbentuklah agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Itu asalnya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang saya hormati untuk mengawali pertemuan kita yang kemarin. Tak datang saya Pak, saya pikir belum waktunya. Rupanya tahun baru itu hari Sabtu. Nah, hampirlah untunglah saya tidak datang. Kalau datang tuh di Sabtu yang keempat saya datang waktu itu. Kata Pak Ustadz, ngapa tidak datang? Lah memang tidak, kan baru Sabtu yang kedua saya kata. Tidak, Sabtu ketiga katanya kan. Baru tahun baru itu hari Sabtu. Oh ya. Silakan Bapak Ibu yang saya hormati yang mau tanya. Yang ada minuman kita minum dulu. Siapa mana Bu? Paham? Iya, Bu Guyur Bu ya. Nah, bismillah. Sama dengan ini. Kita kalau sholat kan ruku. Ruku kan? Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Azimi wa bihamdi. Terjemahkan.
Sucilah Allah, besarlah Allah, terpujilah Allah. Terjemahkan itu. Nah, kalau Allah bertanya kayak gitu, Abu Fikri, yang kau sucikan itu siapa? Nah, yang kau besarkan itu siapa? Yang kau pujikan itu siapa? Ya karena kita tidak mikir, yang aku sucikan itu engkau ya Allah. Nah, kata kita, yang aku besarkan itu engkau ya Allah. Kata kita, yang aku pujikan itu engkau ya Allah. Kata kita. Kata Allah, bisa apa kamu sucikan saya? Padahal kamu kotor, kamu hina. Bisa tak? Mikir gitu. Iya juga. Nah, bisa kau besarkan saya? Sedangkan kau kecil saya itu. Bisa kau memujikan saya? Sedangkan kau tidak pernah nengok saya. Bingung gitu. Iya juga ya Allah. Macam mana ceritanya? Bukan cek itu kata Allah. Yang ada adalah sewaktu kamu sedang ruku. Waktu itulah aku yang mensucikan kamu. Kamu tuh aku yang mensucikan dia. Bukan kamu yang mensucikan saya, kata dia. Sewaktu kamu sedang ruku, aku yang membesarkan jiwamu, mentalmu sehingga kamu berani itu. Seketika kamu ruku, aku yang muji kamu. Sehingga tidak satupun malaikat langit dan bumi yang tidak kenal siapa kamu. Nah, kalau sudah seperti itu pemahaman kita, untuk apa kita dapat pujian orang? Tekorlah Pak. Buat ini supaya dipuji oleh Pak Ustadz misalnya. Rugilah kita. Allah dan Rasul sudah memuji kita sebegitu tingginya, maka kita cari-cari pujian kepada orang lain. Makanya kita bisa melihat kadar pemahaman seseorang itu dengan agama dari sikapnya nampak. Kalau masih ada gaya-gaya yang minta dipuji, berarti belum paham. Pak Ustadz, awak tuh jangan nyanyi terus. Saya suka nyanyi juga Pak. Saya posting itu. Baca Quran ya. Saya bertanya Quran yang mana? Ya Quran yang ada di rumah tuh. Oh iya, dah paham saya. Tidak perlu saya nak bantah lagi, saya paham. Oh iya, terima kasih. Nah, sementara kita tidak lagi baca yang ini. Kita membaca inti daripada ini. Gitu. Pak, ada pertanyaan Pak? Bu, yang lain apa yang lain? Pas ya. Kalau cuaca dingin belum Pak Ustadz ya? Gorengan tidak perlu ada ya. Jadi demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, jadi tentu ada kekurangan, kekilafan itu daripada saya. Kalau ada kelebihan, kebenarannya daripada Allah. Namun itulah sebegitu sulitnya kita memahami pelajaran ini, tapi kita pelan-pelan. Karena Rasulullah itu menghendaki kita memahami hakikatnya. Nah, setelah hakikat baru kita kembangkan ke syariat. Karena etika beragama kan seperti itu. Awaludin ma'rifatullah. Pertama beragama, kamu kenal Allah. Tidak pacak kenal Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya pasti kenal Tuhan. Jadi diri. Nah, seterusnya. Sampai 11 tahun beliau mengajarkan itu baru turun syariat. Begitu saja Bapak Ibu yang saya hormati, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.